Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap nomor satu hanya di Ivan Studio. Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam. Hari ini aku tidak akan menceritakan atau tidak akan berbagi tentang apapun seputar mixing dan mastering. Tapi aku mau bercerita, teman-teman. Aku mau klarifikasi, aku mau meluruskan tentang perang DAW. Seperti judul yang kalian baca adalah kita membahas perang DAW. Jadi di sini aku mau meluruskan, mau mengklarifikasi supaya kita semua engineer apapun DAW-nya itu tidak gagal paham lagi, tidak salah paham lagi, dan kita tahu tujuan kita menggunakan DAW itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi teman-teman, akhir-akhir ini itu aku melihat beberapa meme yang sangat-sangat mengerikan tentang perang DAW ini, dan kalau kita tarik ke belakang kan sebenarnya memang ada banyak ya tentang permasalahan, bukan permasalahan sih, tapi kayak meme-meme yang menunjukkan kasta-kasta dari sebuah DAW gitu. Misalkan ada orang terus ini pengguna Pro Tools, ini pengguna Studio One, ini pengguna Cubase, ini nanti yang paling bawah ada Reaper, ada FL dan lain sebagainya. Jadi kayak kastanya itu dibagi-bagi kayak gitu kan, teman-teman. Nah, kemudian kemarin juga yang terakhir aku tonton itu ada video yang membahas tentang bahwa DAWA itu hanya khusus untuk film, DAWB itu khusus untuk live perform, kemudian DAWC itu khusus untuk MIDI, khusus untuk sequencer, kemudian yang DAW yang satunya itu khusus untuk mixing dan mastering, dan banyak lagi. Itu jadi kayak pembagian kasta DAW dan pembagian kelas-kelas DAW gitulah teman-teman. Intinya tuh kayak gitu. Nah di sini ini aku mau meluruskan teman-teman, mau ya bercerita aja, dan ini opiniku ya teman, ini pendapatku. Kalau nanti ada mungkin ada pendapat lain dari teman-teman semua atau ada yang lebih tahu di sini, silahkan kalian komen-komen di bawah aja gitu. Nah, poin yang pertama yang perlu aku jelaskan adalah memang benar teman-teman. Pada awalnya si pembuat DAW itu membuat DAW itu, merancang DAW itu dengan sebuah tujuan. Tidak mungkin dong seorang pembuat sesuatu itu tanpa punya tujuan, yang tiba-tiba aku pengen bikin donat gitu, tapi dia nggak tahu donat ini mau dimakan, mau dijual, mau diapain, nggak tahu gitu kan, nggak mungkin. Dia pasti tahu, oh aku mau bikin donat karena aku suka donat, oh aku mau bikin donat mau tak jual, kan pasti gitu. Begitulah dengan si pembuat DAW juga. Pembuat DAW dulunya pasti punya tujuan. Kenapa sih aku menciptakan Fruity Loop? Kenapa sih aku menciptakan Cubase? Kenapa sih aku menciptakan Studio One dan lain sebagainya? Pasti mereka punya tujuannya masing-masing. Ketika sekarang itu muncullah koar-koar tentang Cubase itu khusus untuk scoring film, FL itu khusus untuk permidi-midian, musik-musik elektronik dan lain sebagainya. Itu kan yang terkenal kayak gitu ya teman-teman. Memang dulunya seperti itu. Karena itulah si pembuat itu memang punya tujuan gitu, punya tujuan yang harus dicapai gitu. Nah, tetapi teman-teman, seiring perkembangan zaman, seiring kemajuan teknologi, akhirnya menurutku itu tidak lagi berlaku ketika kita membeda-bedakan menurut kastanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan FL, bukan berarti teman-teman tidak bisa scoring film. Ketika teman-teman menggunakan Cubase, tidak berarti teman-teman tidak bisa membuat musik elektronik. Bisa-bisa saja itu. Kemudian misalkan ada yang bilang gini, kalau mau komposisinya enak itu pakai Studio One karena pluginnya tuh
presetnya itu enak-enak gitu, sampelnya enak-enak. Bukan berarti kalau teman-teman tidak menggunakan Studio One terus tidak bisa membuat aransemen yang bagus, kan enggak juga gitu. Dan masih banyak lagi, misalkan oh kalau Pro Tools itu enak untuk mixing, pasti hasil mixingnya itu bagus dibandingkan DAW yang lain. Nah itu yang menurutku kurang tepat teman-teman. Jadi poin pertama adalah semua DAW untuk saat ini ya, untuk saat ini menurutku sama kastanya, sama fungsinya. Kalian bisa pakai semua DAW itu untuk composing, untuk aransemen, untuk mixing, untuk mastering, genre apapun, mau elektronik, mau band, mau live, mau sequencer, apapun itu semua bisa. Semua DAW bisa menurutku ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perbedaan kualitas. Kata teman-teman yang lain tuh seperti itu gitu. Kata orang-orang di luar sana tuh masih banyak yang bilang gitu. Kalau aku render atau aku mixing di Cubase itu nanti hasil mixdown-nya tuh lebih bright, high-nya lebih pedes. Kalau pakai Pro Tools tuh high-nya lebih kalem, low-nya lebih dapet. Kalau pakai FL tuh gini dan lain sebagainya. Nah, itu menurutku juga tidak 100% benar teman-teman, karena kembali lagi kualitas mixing, hasil mixdown tetap 90%, 98% ditentukan oleh engineer-nya, bukan DAW-nya. Teman-teman kalau nontonin konten-konten bule gitu, ya mereka banyak yang menggunakan Cubase, mereka banyak yang menggunakan FL, mereka banyak yang menggunakan Pro Tools, dan di luaran sana mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan DAW itu gitu. Ya mereka mixing dengan gaya mixing mereka sendiri, composing dengan gaya composing mereka sendiri, dan itu kualitasnya kita tahu bahwa lagu-lagu luar negeri atau audio-audio luar negeri itu jauh lebih berkualitas dibandingkan kita orang Indonesia yang masih mempeributkan tentang perbedaan DAW itu tadi. Nah itu poin yang kedua teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, ini berkaitan dengan konten-konten yang aku bikin teman-teman. Kenapa sih aku menjelaskan tentang perbedaan atau perang DAW itu tadi? Karena di sini ini sangat-sangat apa ya teman-teman, ini berpengaruh pada kontenku, apa yang aku buat, apa yang selama ini aku sharingkan teman-teman. Karena gini, masih banyak dari kalian itu yang yaitu tadi poin 1 dan 2 itu masih sangat berpengaruh. Bahkan yang lebih ekstrim itu aku sering mendapat pertanyaan di setiap videoku itu gini teman-teman. Ketika misal contoh aku membahas kompresor untuk vokal misalkan, atau cara setting kompresor pada vokal cewek misalkan, kan gitu. Pertanyaan yang muncul kayak gini, Mas kalau di Pro Tools caranya gimana ya biar hasil vokalnya kayak gini? Nah itu teman-teman, ketika aku membuat video itu dengan Cubase, bukan berarti kalian pengguna Pro Tools tidak bisa menerapkan itu. Kan yang aku jelasin kompresornya, bukan DAW-nya. Itu yang selama ini aku itu sering sekali aku utarakan ke kalian teman-teman. Memang aku itu pengguna Cubase, aku tidak menggunakan DAW lain gitu. Cuman apa yang aku sharingkan di sini itu tidak semuanya tentang fitur Cubase-nya, tapi lebih banyak yang aku lakukan itu adalah universal. Mixing ya secara universal, mastering ya secara universal, recording secara universal, apapun DAW-nya. Yang namanya plugin itu kan kalian masukkan kemana saja sama gitu loh. Misal aku bahas tentang delay atau aku bahas tentang reverb, walaupun aku menggunakan Cubase, mau kalian pakai FL, mau kalian pakai Pro Tools, ya sama, prosesnya akan sama gitu. Contoh, misalkan aku kemarin bikin konten tentang ngeprint audio gitu kan. Nah, terus ada yang tanya lagi, Bang kalau di Studio One gimana, kalau di FL gimana? Sama teman-teman, prosesnya itu sama. Hanya saja yang tidak bisa aku pastikan adalah stepnya teman-teman. Tapi tujuannya itu sama.
tujuan akhirnya itu, endingnya itu sama. Cuman stepnya kan tidak mungkin 100% sama, karena UI-nya pasti berbeda, tampilannya pasti berbeda, step-step yang dibuat itu kan pasti berbeda. Pengguna FL akan lebih paham cara menggunakan FL, membuat routingan dan lain sebagainya, pasti akan lebih paham gitu. Cuman tujuan akhirnya kan sama. Cara mengatur kompresor itu ya sama. Mungkin yang berbeda adalah cara masukkan kompresornya yang berbeda. Kalau di Cubase kita masukkan di insert, kalau di FL itu nanti mungkin ada bagian insertnya sendiri atau harus buka mixernya sendiri dan lain sebagainya. Hanya seperti itu teman-teman. Jadi menurutku perbedaan yang paling mendasar untuk semua DAW itu bukan dari segi kualitas, bukan dari segi fungsional, tapi lebih ke format mesinnya saja. Dalam artian format mesinnya tuh, ketika kalian projectnya itu menggunakan Cubase, teman-teman, otomatis tidak bisa dibuka di FL. Ketika teman-teman pengguna FL, tidak bisa project kalian dibuka di Studio One. Cuman itu teman-teman. Perbedaannya tuh hanya itu. Untuk semuanya, kualitas, fungsional, cara mixing, cara mastering, cara apalagi balancing, panning, semuanya itu sama, hasilnya sama. Adapun perbedaan, ini aku pernah buat videonya teman-teman. Adapun perbedaan kualitas itu tidak terus perbedaannya itu, oh kalau Cubase bagus, kalau FL jelek. Oh kalau Studio One lebih bagus, kalau Pro Tools lebih jelek. Bukan gitu teman-teman. Perbedaannya tuh bukan di situ, tapi perbedaannya itu karakternya. Bener kalau kita mixing di Cubase itu karakternya high-nya lebih kebus daripada di Studio One yang high-nya lebih kalem. Itu sama seperti kita mau beli headphone. Kita mendengarkan headphone, nggak mungkin semua pencipta headphone, semua speaker itu bisa menciptakan suara yang sama di setiap device mereka, nggak mungkin teman-teman. Pasti ada karakter yang berbeda. Tapi tidak bisa kita menilai dengan takaran jelek, bagus, baik, benar, salah, benar, nggak bisa teman-teman gitu. Semuanya punya karakternya masing-masing. Nah, makanya itu teman-teman di sini kembali aku meluruskan, apapun DAW kalian, siapapun konten yang kalian ikutin, channel yang kalian tonton, itu jangan merubah apapun yang sudah kalian nyaman kalian pelajari, nyaman kalian gunakan. Kalau kalian nyaman menggunakan FL, ya udah kalian lakukan itu. Kalian kulik FL sedalam-dalamnya. Walaupun kalian nontonnya mungkin nonton aku, misalkan nonton Cubase, atau nonton siapa menggunakan Pro Tools, nonton siapa menggunakan Studio One dan lain sebagainya. Enggak masalah teman-teman. Aku pun nonton video-video tentang mixing mastering ya tidak hanya tentang Cubase. Semuanya aku tonton. Aku mengikuti YGI misalkan, dia tentang FL. Terus ngikutin kayak si Meka tuh, Meka TM, itu dia menggunakan Pro Tools. Terus ada lagi yang menggunakan Studio One. Om Agus Hardiman aja menggunakan dua teman-teman. Ya karena dia juga seorang guru. Nah dia kan juga menggunakan dua. Tapi video-videonya ya dia menggunakan dua itu. Kadang pakai Cubase, kadang pakai Studio One. Bahkan dia pengguna Nuendo juga. Jadi itu kembali lagi ke kenyamanan kita masing-masing. Jangan dipaksa untuk, wah aku nonton di Cubase nih kayak gini, coba aku pakai Cubase. Terus nanti nonton lagi, wah ini di FL kayak gini, coba pakai FL. Nah nggak gitu teman. Menurutku lebih baik kalian mendalami satu DAW yang benar-benar kalian bisa kuasai 100% bahkan lebih, baru kalian belajar yang lainnya. Itu boleh, nah itu terserah gitu. Tapi kalau kalian membagi-bagi dengan tujuan untuk, bahkan yang ekstrim tuh gini teman-teman, membagi-bagi dengan tujuan untuk, oh aku aransemen di FL, nanti mixingnya di Cubase, nanti masteringnya di Pro Tools. Ada yang se-ekstrim itu loh teman-teman. Aku nonton itu video-video dan penjelasan-penjelasan kayak gitu ada teman-teman. Di luaran sana itu terjadi, di mana mereka menganggap bahwa aransemen yang bagus itu di FL.
mixing yang bagus itu di Cubase, mastering yang bagus itu di Pro Tools. Mereka sampai menggunakan 3 DAW hanya untuk mengerjakan satu project. Nah, menurutku itu sangat-sangat tidak efisien, tidak efektif, dan ya menurutku itu sangat-sangat merepotkan sih. Dimana kalian setelah aransemen kalian harus transfer filenya ke Cubase, dimana formatnya aja sudah jelas berbeda. Kalian harus render, harus mix down. Nanti hasil mix down di Cubase kalian lempar lagi ke Pro Tools. Belum nanti kalau ada revisinya di aransemen, berarti kalian harus mengulang lagi, buka lagi di FL-nya, render lagi, masukin ke Cubase, baru ke Pro Tools. Nanti ada revisi lagi di bagian mixingnya, kalian buka di Cubase baru lempar. Mau sampai kapan kalian kayak gitu? Kan mending kalian fokus di satu DAW, kalian dalami, kalian yakin bahwa kualitas itu ya kalian yang pegang kendali, bukan DAW-nya. DAW, plugin, VST itu hanya tools, teman-teman. Itu hanya alat. Benar, alat yang bagus akan menciptakan kualitas yang bagus. Cuman itu tidak selalu, teman-teman. Tidak selalu alat yang bagus menghasilkan kualitas yang bagus. Kalau kalian tidak menguasai ya sama saja, tidak akan menjadi bagus. Kebalikannya, device yang biasa-biasa saja, alat yang biasa-biasa saja, belum tentu hasilnya juga biasa saja. Bisa aja kalian bisa membuat kualitas yang bagus, yang profesional dengan alat-alat maupun device-device yang apa adanya. Gitu, teman-teman. Jadi mulai sekarang, setelah aku beberapa waktu yang lalu membicarakan tentang perang loudness, sekarang aku membahas tentang perang DAW. Jadi aku harap setelah video ini tidak ada lagi cerita tentang perang DAW, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bang kalau di FL gimana, kalau di Pro Tools bisa enggak, kalau di sini gimana dan lain sebagainya. Kecuali aku memang membahas fitur yang hanya ada di salah satu DAW. Contoh, misal aku bahas nih kemarin tentang Vari Audio. Nah, kalian itu pertanyaannya ya sebenarnya konyol juga kalau kalian menanyakan bisa nggak bang ini di FL, karena tentu di awal aku sudah bilang bahwa ini fitur dari Cubase kan kayak gitu. Terus misalkan aku bahas tentang spectral layer kemarin, tentu kan pertanyaannya nggak mungkin nih spectral layer ini bisa dipasang di DAW lain atau enggak, karena itu memang diciptakan untuk Cubase sendiri. Dan di FL pun begitu, ada fitur-fitur yang khusus diciptakan untuk FL sendiri. Tapi ketika aku membahas tentang atau kalian nonton video-video yang lain di channel-channel lain membahas tentang hal yang universal, ya udah kalian bisa terapkan itu di DAW kalian masing-masing. Bahasnya tentang plugin Wave. Ya kalian jangan tanya itu bisa dipakai di DAW lain apa enggak. Ya Wave itu adalah sebuah brand, sebuah produk luar, produk eksternal yang itu memang diciptakan tanpa DAW. Wave itu bukan DAW, Wave itu hanyalah sebuah plugin yang bisa digunakan untuk semua DAW. Terus ada orang membahas tentang video T-Rex plugin atau FabFilter plugin. Terus pertanyaannya bisa nggak ini diinstal di Cubase, bisa nggak ini diinstal di FL? Ya tentu bisa, karena mereka adalah pihak ketiga yang memang diciptakan untuk digunakan di DAW yang kita punya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi semoga ini menjelaskan. Video kali ini tidak ada timeline Cubase, tidak ada suara musik, tidak ada mixing, mastering apapun itu. Di sini hanya aku akan mengklarifikasi itu tadi tentang perbedaan-perbedaan DAW. Jadi mindsetnya jangan lagi mengkotak-kotakkan atau membeda-bedakan kasta dari masing-masing DAW, teman-teman. Semuanya kita sama. Kitalah sebagai pilot, kita sebagai engineer yang mengendalikan DAW kita. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada request mau bahas tentang apa lagi, kalian tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Dadah.